kok lu malah jadi kasir di salah satu toko sneakers? Kalau gue nggak berkomunitas di Jakarta waktu itu, wah gue kayak mati sih. Maksudnya gue nggak tahu gue jadi apa sih. Kita tidak nepotisme yang nggak ada hasilnya gitu loh. Menurut gue ini ya. Sebenarnya kalau lu punya relasi yang bagus, ketika lu bisa dealing project menunjukkan langsung, ya mungkin bukan di luar BUMN kali ya. Itu bukan nepotisme sih. Jadi sebenarnya dosen gue adalah perjalanan hidupku. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kameranya 3 gue ngeliat yang mana nih, Mir? Nggak usah ngeliat Nggak usah? kamera. Oh, nggak usah ya? Gue Jadi liat aja ya? ini emang Oh, yaudah. posisinya gini. Ini kita ngomongin apa sih? Ini bukan podcast Ramadan ya? Ini Podcast Ramadan kan? hampir Ramadan. Hampir Ramadan. Kalau bukan Ramadan gue keluar. salah baju gue. Jadi gini, Mir. Gue tuh pengen mematahkan stigma bahwa desainer atau arsitek tuh pasti bajunya hitam-hitam mulu. Anjir, salah dong gue. Nah, ganti. Lah, lu kan investor. Oh, Bebas. Nah, lu lihat gue. Lihat Adin. Iya, kata Din. Ya, Kamera puter. tuh. Bahwa sebenarnya bahwasanya arsitektur dan desainer adalah manusia biasa. Iya. Jadi kadang-kadang kita juga bisa pakai gamis, pakai baju muslim gitu. Dan ini hari Jumat ya tag-nya di tahun 2029. Oke. Sorry ya kemarin gue gak datang di podcast pertama sama Adin sama Hanif. Jadi waktu itu emang lagi ada kerjaan lah ya gitu. Karena kan seperti yang diomongin sama Adin, kita masing-masing punya ini masing-masing ya, punya kerjaan juga di luar itu masing-masing. Cuma tenang, Komo itu rumahku. Rumahku istana. Mobilku rumahku. Sekarang Komo rumahku. Gue numpang naruh barang ya di sini ya. Apa nih Mir yang mau kita bahas nih Mir kali ini Mir? gue tuh tertarik banget sama jalan hidup lu. Oke. Lu dari Papua Oke. merantau ke Jawa, ke Jakarta lah, let's say. Terus berjibaku dengan orang-orang di sini gitu. Terus lu bisa blend in gitu. Kayaknya blend in-nya lumayan smooth gitu yang gue lihat gitu ya. Gue mau bahas dari mulai kerjaan lu sekarang deh di luar Komo. Oke, bentar ini bukan Magna Talks kan? Ini Bukan ya? Magnet Oh, Talks. oke. Sorry, iya saya Randa. Kita bercanda. Iya sih, jadi sebenarnya gini sih Mir. Mungkin gue juga cerita bahwa gue tuh sebenarnya lulusan arsitektur. Nah iya. Nah, gue kuliah 14 semester. Karena gue salah prinsip. Prinsip yang gue pegang adalah habiskanlah jatah gagalmu semudah mungkin. Jadi Ya, gue ambil betul. semua SP, gue gagalin tuh. Gue remet, ngulang. Sampai gue udah jatah gagal gue habiskan. Udah gue lulus deh kalau gitu. Ternyata gue salah paham lah ya. Salah. Tapi alhamdulillah sekarang gue udah jarang gagal. Karena udah habis waktu Udah kuliah. habis ya. Iya, jadi sebenarnya gue tuh nggak tahu mau jadi apa. Lulus SMA kan kita SMA bareng ya waktu itu ya, di Parung ya, Parung Panjang ya. Terus abis lulus SMA. Parung bingung ya? Parung lulus P Arung. Nah, abis lulus tuh gue pengen kuliah Kedokteran anjing. kedokteran. Gue pengen ekonomi. Hukum. Gue pengen hukum. UI. Wah, semua deh. Tapi gue nggak dibolehin sama nyokap gue. Oh, gue pengen kuliah Markom, komunikasi. Komunikasi lah. Itu gue gak pernah denger tuh. Eh, Jadi FYI, Tom Jok nih tinggal 1,5 bulan abis lulus kuliah di rumah gua. Gitu. Sampai akhirnya dapat kuliah di mana. Betul. Jadi gue tahu kurang lebih perjalanan dia masuk arsitek. Iya, jadi waktu bikin tugas gue di rumah lo ya awal-awal ya. Bukan tugas doang. Bikin Bikin name tag binus ya. Nah, Ospek. gue tuh nggak dibolehin sama nyokap gue. Nah, bokap gue juga. Mereka ekonom. Katanya nggak usah kuliah, belajar dari kita aja. Oke, gue mau Markom karena gue suka komunikasi. Nggak usah, lu udah pinter, udah jago. Coba lu cari satu tempat kuliah, satu jurusan kuliah yang emang keluarga kita nih nggak bisa nih. Gitu. Terus gue suka sneakers kan. Akhirnya, iya gara-gara sneakers. Bener, ternyata sneakers yang gue suka tuh Air Max One. Nanti pasangin di sini Air Max One. Itu didesain sama Tinker Hatfield. Dia tuh arsitek nih. Oh iya. Akhirnya, oh yaudah gue jadi arsitek aja lah. Biar gue masih bisa suka sneakers juga. Udah gitu doang. Itu 2009 2009. Kan lulus kan?
Lu 2012. Oh iya, ding, sorry. 2009 masuk. 2009 baru masuk SMA ya, iya. 2012 gitu. Akhirnya yaudah gue ke arsitek. Bener kan 14 semester? Gila. Tapi di 14 semester itu udah matang ilmunya. Iya, Jadi teman-teman jangan ragu menggunakan Comoworks. Karena di sini kita semua sudah matang. Iya kan? Kita nggak ada yang setengah matang, di sini semua udah matang. Iya, betul. Ya udah. Dari situ akhirnya kalau gue nggak berkomunikasi, kalau gue nggak bernetworking, wah mati sih gue di Jakarta. Kan bisa aja kuliah doang dong. Maksudnya udah lu kuliah tok gitu loh. Tapi kenapa at one point gitu, kok lu malah jadi kasir di salah satu toko sneakers? Anjir, Nyen. Gue lagi berjibaku sama kuliah gue, terus sahabat gue malah jadi kasir toko sneakers. Itu gimana ceritanya? Gue jadi sales assistant kan. Sales assistant ya ini ya? Sebenarnya gue itu sih karena gue suka aja. Gue suka banget, terus jatah gagal gue masih banyak nih gitu. Gue ngapain lagi ya? Ya udah, kalau gue nggak berkomunitas di Jakarta waktu itu, wah gue kayak mati sih. Maksudnya gue nggak tahu gue jadi apa sih. Apakah mungkin gue jadi orang yang kaku gitu? Ya udah, akhirnya karena gue suka ketemu orang, karena baterai gue itu dari orang lain, ya udah gue bantu teman-teman gue, mereka punya toko sepatu baru mau buka dan gue juga kebetulan suka. Ya udah gue kerja deh jadi part time di situ deh. Gue jadi kasir, jadi bersih-bersih juga. Terus gue ngelayanin customer juga gitu. Udah senang aja. Enggak. Sebenarnya lu di situ tuh karena apa? Karena bosen sih. Enggak. Bukan BU dong. Gaji gue cuma 300.000 sebulan. Enggak, gue tahu. Enggak, lu percaya sama gue. Karena gue mau beli sepatunya. Karena lu mau beli sepatunya Iya, duluan. Makanya kerja di Gitu. toko sepatu. Jadi gue kerja di situ biar gue bisa beliin duluan. Udah gitu aja. Jadi ya gaji segitu dengan sepatu yang lebih mahal, ya udah. Jadi gue kayak nyumbang aja gitu. Jadi investor lah. Investor Gitu. juga. Cuma ilmu arsitek gue kepake tuh. Gue sambil jaga toko tuh gue ngerjain tugas. Gue buka laptop. Waktu itu gue punya partner bantu gue ngerjain tugas. Oke, oh iya. Kan suka gue bawa kemana-mana tuh partner gue kan. Jadi gue sambil ngerjain tugas, ya udah gue ngisi waktunya di situ. Tokonya kan kadang rame kadang sepi, ya udah pas lagi sepi gue ngerjain tugas. Gue anggap lu saat lu keluar dari zona apa ya, comfort untuk di tempat kuliah gitu, lu ke tempat kerja gitu, lu milih tempat yang ya sebenarnya sih industrinya menyerempet kreatif industri. Iya benar. Lu agak udah mulai kebuka tuh lu langsung terjun langsung ke dunia kreatif inilah tanda kutip. Betul. Ya karena di arsitek kan juga gue belajar buat taste kan, gimana cara gue ngeliat barang tuh bagus, produk kan gak cuma desain, gak cuma desain interior ya. Mata tuh harus dilatih. Iya, mata harus dilatih. Jadi abis ini anak-anak gue latihan mata semua. Jadi di situ gue ngelihat, gue juga suka fotografi kan, Mir. Jadi gue foto sepatu. Udah berapa kamera hilang? Kamera hilang 2. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mungkin gue waktu kurang bersedekah ya. Nah itu dia. Akhirnya ya udah gue belajar banyak situ. Even gue belajar desain juga di toko itu. Belajar desain, gue belajar VM, visual merchandising. Gue nggak kuliah itu. Betul. Oh gini ya, gini loh cara nge-layout toko sepatu gitu. Oh ini produk baru harus di-highlight gitu. Jadi gue sebenarnya sambil menyelam minum susu. Susu ya. Iya. Karena gue belajar VM juga. Oh produk highlights gimana, desain interior yang bagus gimana buat toko, flow-nya gimana gitu. Jadi sebenarnya dosen gue adalah perjalanan hidupku. Betul. Oke, setelah itu lu lulus. Ya, singkat cerita belum lulus. Tiba-tiba lu kerja di suatu akun media. Sebut saja Invia. Dagelan. Inisialnya JSD. JSD. Iya, itu inisial kan? Inisialnya JSD, betul. Nah, itu dia di bawah payung Invia ya? Benar. Sama, karena industri kreatif itu, Mir. Gue juga suka. Gimana ceritanya? Sebenarnya gue nggak tahu. Soalnya gini nih, gue udah mau lulus kan. Jadi gue kerja apa nih? Gila, gue harus tanggung jawab nih. Gimana balikin modal orang tua gue nih. Nyekolahin gue di Jakarta gitu kan. Udah gue cari kerja. Alhamdulillah, mungkin karena komunitas kan. Your network is your net worth. Iya kan. Jadi ketika gue ada info-info kabar burung, mau lulus, Tommy mau lulus gitu. Banyak nih yang, ayo kerja sama gue. Biasalah anak muda masih idealis kan. Gue tolak-tolakin dulu yang lain. Enggak.
gue mau kerja di tempat lain buat ngalahin mereka nih. Gitu. Asik. Oh ya gue kerja di sini deh, gitu di Invia di JSD kan. Gue nggak tahu gue jadi apa Mir sebenarnya. Gue cuma suruh dateng, coba kayak interview gue sama timnya. Terus gue bilang oke, gue ngerjain komunitas, gue arsitek, gue bisa ini, gue bisa itu, bisa ini, bisa itu. Tiba-tiba oke, selamat lo jadi project manager. What? Iya, wah. Terus gue bilang, gue nggak punya experience segede itu. Oh enggak, kita yakin lu bisa kok. Tapi emang di kuliah arsitek nih, ini FYI di BINUS bagus banget. Shout out to my dosen, namanya Pak, anjir gue lupa lagi. Namanya Pak... Shout out to Pak dosen yang lupa namanya. Bukan, Pak Ren juga. Nah, anjir gue lupa ya dia namanya. Pak Michael. Oke. Gue lupa tapi nama panjangnya siapa. Gue ada mata kuliah namanya Project Managerial sama Manajemen Arsitektur. Nah, itu adalah mata kuliah 6 SKS di mana nilai gue A terus di situ. Jadi selama-lamanya gue kuliah, ada juga kok bagian-bagian yang emang gue bisa dibilang jago banget gitu. Jadi gue belajar manajer arsitektur, oh gini loh. Ternyata bikin project di luar arsitek tuh sama aja kayak ngerjain project arsitek. Gimana timelinenya, gimana step by stepnya, phase-nya gimana. Terus ada hubungan antar ruang mungkin di arsitek. Di sini gue bikin hubungan antar ruangnya tuh ke klien, ke produk gitu. Pas gue megang satu project, anjir easy peasy men. Gampang banget ternyata ya. Gampang banget, gue nyari kerjaan lain kali gitu ya. Akhirnya berjalannya waktu ngerjain project, ngerjain campaign juga. Sampai akhirnya COVID tuh. Sampai COVID 2019. 19, COVID tuh 2020 masuk Indo. Iya, ini kapan? Apa yang... Oh, 2020 awal ya? 2000... Maret, April gitu ya? Iya. 2020 tuh apa? PPKB apa? PPKM? Ya pokoknya PPKN. pembatasan itu deh. PPKN. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, bisa ngapa-ngapain kan. Nah itu gue ngerasa, gila nih. Gue harus belajar ilmu lagi yang lain nih Mir. Ya gue belajar sosmed lah, belajar... Intinya sih lebih ke kreatif industri sih dan campaign sih. Iya. Tapi dari dulu tuh gue banyak dapet tawaran, Tom bisa nggak ngerjain booth design buat brand ini, brand itu. Nah itu karena gue nggak punya naungan, nggak punya rumah, gue kasih aja ke orang gitu. Misalnya ada toko sepatu di Jakarta yang udah well known, bisa nggak lo desain toko gue yang di sebelah sini? Karena gue kenal ownernya. Gue bisa sih, tapi gue cuma bisa ngedirect aja, gue nggak bisa ngegambar waktu itu. Akhirnya gue kasih ke teman gue yang lain gitu. Ya sampai ternyata banyak juga ya permintaan desain yang relate sama my industry gitu. Ya gitu, dan akhirnya mungkin singkat cerita akhirnya ya kita bikin Komo gitu. Dan portfolionya banyak kan. Gue mundur dikit. Oke. Lu di IST tuh kapan? IST tuh apa dan gue sering banget denger IST dan gue nggak ngerti itu apa. Nah, yang ngehidupin gue tuh itu komunitas itu tuh Mir, Indonesia Sneaker Team. IST tuh ya community aja, orang-orang boros lah gue bilangnya. Orang-orang yang suka belanja sepatu walaupun mungkin tabungannya 0 kayak gue waktu itu ya. Best to kill, iya. Udah gue beli dulu deh. Wah, anjir Jordan ini baru keluar. Duit dari mana? Udah beli dulu deh. Duit SP, astagfirullahaladzim. Duit SP pernah gue pakai, iya. Duit beli buku wajib gue pakai juga tuh buat beli sepatu tuh. Nggak apa-apa lah ya. Namanya anak muda kan, kenakalan remaja. Itu kuliah tuh? Kuliah tuh mulai cari lingkaran baru lah. Benar. Ternyata itu. Yang ngajarin gue manajerial tuh komunitas itu. Gue mau manage community. Dengan banyak orang dengan hobi yang beda-beda, koleksi yang beda-beda. Jenis orang yang beda-beda. Jenis orang beda-beda, yang beneran tajir sampai yang pura-pura tajir ada. Nah itu ternyata di situ gue bisa memanage orang dan gue bisa memanage sebuah event atau komunitas. Oh di situ digodoknya. Di situ. Itu lumayan lama tuh. Invia itu ke JSD, lu udah bawa bekal. Ternyata gue udah punya formulanya. Tinggal gue ubah dikit jadi tuh. Gitu. Salah satu karya lu apa di JSD? Di JSD, event-event JSD. Event-eventnya JSD. Sama waktu itu yang paling, sampai sekarang gue gak tau kayaknya masih ada deh, acara online-nya gitu. Namanya JSD Future Format, itu gue bikin sama tim gue lah, ada Khalif dan Rafli dan lain-lain. Gitu. Oke. Dan banyak. Lompat ke COVID nih. Oke. Lu ngapain di COVID ini? Nah, di COVID itu, believe it or not, gue malah belajar arsitektur. Jadi waktu kuliah tuh gue suka banget beli buku arsitek. Gue punya buku arsitek yang bahasa Jerman, gue gak bisa baca. Bahasa Jepang, tapi gue cuma lihat visualnya aja. Iya. Ternyata banyak waktu yang gue buang untuk kasih makan visual ke otak gue itu ternyata ngebangun tes desain itu. Akhirnya gue baca, gue buka Art Daily, gue buka Design, gue buka semua deh. Karena gue udah bingung, belajarin sneakers, udah itu kayak tiap hari deh. Gue pengen belajar arsitek lagi gitu.
Iya. Sampai akhirnya tuh gue pengen, ya gue sebenarnya kepikiran waktu itu, apa gue buat jasa ya? Cuma itu masih 2020 kan, dan gila siapa yang mau keluar kantor yang lu digajinya masih full buat ya Freelance. buat gambling gitu loh. Nah. Ya udah gitu. Ya udah COVID gue belajar itu, dan ternyata gue dapet tawaran yang lebih gede lagi dari perusahaan yang lain. Chapter berikutnya nih, sampai sekarang lu ada di perusahaan tersebut gitu loh. Betul. Gimana tuh ceritanya? Nah itu juga lucu tuh. Jadi sebenarnya dari waktu awal gue kuliah tuh gue udah ditawarin sama perusahaan itu. Cuma waktu itu kan ya gue ngerasa apa ya, gue takutnya kurang challenge gitu loh. Kalau gue perusahaan yang udah sangat-sangat settle menurut gue. Cuma ternyata emang gue udah harus lompat juga nih ke perusahaan yang lain. Gue nggak bilang yang satu lebih bagus daripada yang lain, enggak. Cuma adalah gue mencari kompetisi baru aja, Mir. Ini kan dalam tanda kutip ini lu kan kompetitor. Iya. Tanda kutip itu kompetitor. Real Madrid ke Barcelona kan? Madrid ke Barcelona, betul. Gue belum dilempar kepala kambing aja. Vigo. Iya, kalau kepala ikan gue makan tuh. Iya kan? Kepala tuna ya, kalau mau lempar gue ya, rahangnya enak soalnya. Nah, itu akhirnya dengan sangat profesional ya, gue selesaikan semua pekerjaan gue, terus kontrak gue juga habis, belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak, ya udah gue pindah ke perusahaan lain, ke USS waktu. Dan emang waktu itu gue diajak sama Jejo dan Sayat langsung tuh. Gue lagi sepedahan di Alsut tuh, inget banget gue, mereka kanan kiri gue. Ayolah, lu kerja sama gue aja. Dipepet. Kayak mau dibegal gitu. Cuma yang begal gue orang kaya ya. Cina Arab nih. Kiri Cina, kanan Arab nih. Setelah gue pikir-pikir, ya udah deh, boleh deh gitu. Akhirnya ya gue sampai sekarang di USS. Sebagai? Nah, yang gue kerjain juga sebenarnya nggak cuma event doang, Mir, banyak. Jadi di event juga waktu itu gue sempat megang project manager juga. Terus gue megang brand marketing. Gue megang campaign kolaborasi, terutama kolaborasi sih. Karena gue punya banyak database komunitas dan brand. Karena emang dari sebelum gue di USS dan di JSD, gue udah main sama mereka gitu kan. Dan juga sekarang itu gue juga bantu-bantu media sih. Jadi as Urban Thinker Society-nya kadang-kadang gue bantu anak-anak, ini ada konten bagus nih, yuk kita create ini yuk gitu. Jadi kalau lu tanya gue ngapain sih, ya hampir semua juga sih. Maksudnya dari hulu ke hilir gue ngerti lah. Iya, kalau gak ada, cuman mainnya manager project. Mainnya sekarang gue brand manager. Brand manager. Iya. Jadi gue bisa menginisiat kolaborasi. Gitu. Tahun ini kolaborasi waktu itu sama Persis Solo. Nah itu dari gue tuh. Kolaborasi kemarin sama Atmos, itu dari gue juga kayak gitu. Dari gue dan tim. Itu sih. Jadi, yang udah mau keluar apa nih USS? Yang terbaru kolaborasinya banyak sih. Banyak, kayaknya sama kota juga akan ada kolaborasi sama kota sih. Kalau yang buat gede-gede pasti sama brand internasional sih. Itu sih goals gue sih. Gitu. Nice. Dan kita balik lagi ke arsitek kali ya. Kita balik lagi. Oke. Terus one day nih, gue cerita 2000 berapa ya? 2 tahun lalu lah, 2022. Tiba-tiba datanglah gua. Iya. Datanglah gua. Kita lagi ngopi ya? Enggak, gue telepon lu di mana? Oh iya, lu samperin gue ya? Iya, di Wijaya. Oke, gue samper. Datanglah gua dengan Komo untuk memboyong. Belum ada namanya tuh. Belum ada namanya tuh. Iya. Betul. Memboyong Tommy untuk bergabung gitu. Buat gua, kenapa gua langsung ke elu? Karena pertama, gua nggak ada background di service businesses deh. Apalagi hubungannya sama arsitektur gitu. Untungnya, gue punya sahabat yang lulusan arsitektur, tapi kerja di industri kreatif di luar arsitektur. Betul. Akhirnya mesti gue balikin lagi nih ke roots ini anak. Iya nih. Gue ajak Pak Tommy, mau dia langsung. Di situ perjalanannya Komo, itu kita mulai di situ tuh. Langsung tuh, tak, bikin kantor segala macam, kita grill dia langsung. Yoi. Bener, akhirnya pas ya lo ngajak gue itu kan, gue sebenarnya gue udah bilang ke lo kan, kayaknya ini lumayan nih Mir kalau kita kerjain. Dari dulu tuh banyak banget tawaran. Betul. Kita nggak tahu mau ngerjain bareng siapa kan? Iya. Si paham. Iya. Ya gue juga kalau lo nanya gambar, ya mungkin gue as a ideation atau creative direction gue bisa bantu gitu. Tapi kalau lo suruh gue ngegambar AutoCAD, gue udah lupa tuh. Betul. Jujur aja ya gitu ya. Makanya akhirnya ketika lo ngajak itu gue bilang, ada siapa lagi nih partner arsiteknya nih?
Karena kalau as a kreatif dan nyari klien mungkin gue bisa bantu. Tapi kalau lu suruh yang lebih detail lagi, teknikal lagi, gue nggak bisa tuh Mir gitu. Akhirnya ya kita bareng sama Adin ya. Dan Catherine juga kebetulan mereka alumni arsitek juga gitu. UI gitu. Temen gue doang yang bukan arsitek di sini. Betul, dia arsitek kehidupan tapi. Arsitek kehidupan. Nah, akhirnya kita bikin Komo ya dengan wah gila sih itu. Tiba-tiba bikin kantor, bikin PT gitu. Patungan ngumpulin modal. Udah, semua proyek ambil aja ya. Pegawai, beli komputer, Ruangan kecil banget gitu. Cuman buat ya 5 orang lah sebenarnya. Numpang. Anjir ya udah kita cari aja tuh proyek. Tapi dapat langsung banyak tuh. Alhamdulillah tuh langsung setahun bagus ya. Dapat proyek apalagi yang berbarengan sama event gue kan. Lumayan tuh banyak klien-klien dari situ ya. Yang event ada klien gede juga tuh. Kita ada BUMN juga tuh kita kerjain. Betul. BUMN ada toko serba ada. Betul. Toko serba. Terus ada booth-booth brand-brand yang emang gue kenal ownernya gitu. Dan alhamdulillah mereka semua dapat order sih Mir. Sampai sekarang ya. Artinya kan kita tidak nepotisme yang nggak ada hasilnya gitu loh. Menurut gue ini ya. Sebenarnya kalau lu punya relasi yang bagus, ketika lu bisa dealing project menunjukkan langsung, ya mungkin bukan di luar BUMN kali ya. Itu bukan nepotisme sih. Misalnya gue kenal sama Amir gue butuh desain nih rumah. Yaudah Amir, gue aja ngerjain. Ya itu kan nggak perlu tender kan ya, maksudnya gitu. Ini stranger lah, maksudnya so-called stranger lah gitu. Dan puas sama apa yang udah kita kantor baru kerjain, puas dan terus berkomunikasi baik dengan kita gitu. Iya. Kita mundur deh SMA kali ya. Gue mau bahas sedikit tentang sekolah kami berdua. FYI kami berdua itu asrama. Boarding school, SMA doang. Sekolah ini meliputi 3 desa. Betul. Menutup 3 desa. 10 hektar soalnya. 10 hektar sekolah ini. Gue mau ngomongin soal desain, menurut lu gimana tuh desainnya sekolah kita? Oke. Sebenarnya Mir, waktu gue kuliah arsitektur, salah satu goals gue adalah gue pengen renovasi sekolah kita. Someday. Beneran. Someday kalau emang mereka ada duitnya. Iya. Kalau mereka mau itu, gue pengen banget tuh. Karena gue kepikiran, karena itu rumah kita. Iya, kok gini aja gitu loh. Ya oke lah, yang banyak historical value-nya nggak kita apa-apain. Tapi menurut gue itu bisa lebih bagus lagi. Betul. 10 hektar men. Dengan harga SPP yang murah. Iya. Alias hampir 10 juta. Tapi itu per bulan ya? Per bulan. Bukan per semester ya? Bukan per semester, bos. Harusnya bisa lebih keren lagi itu. Harusnya jauh lebih keren. Oke, jadi gini guys, desain sekolahnya itu desain Belanda kolonial gitu ya, agak jadul gitu. Betul, ini sekolah dari tahun 98. 98 itu angkatan pertama ya? Angkatan pertama 98. Jadi kalau lu di daerah Parung Bogor, itu ada satu sekolah yang bisa bikin sutet itu minggir. Belok. Sutet itu belok. Sutet itu nggak ngelewatin sekolah tapi dia dibikin belok gitu. Powerful banget, gue nggak tahu tuh ajiannya apa tuh ya. Nah, sebenarnya sekolah itu cukup sih, udah cukup bagus. Karena dia secara fungsi ya? Secara fungsi dan arsitektural nih Mir. Ubahan masanya, oke ini Asrama Putra, dekat sama kantin. Terus gedung sekolahnya. Terus ada Asrama Putri, dekat sama masjid dan aula gitu kan. Bagus banget. Cuma emang kurang playful aja. Betul, kaku ya? Iya, kalau sekarang gue punya anak masuk SMA, gue punya duit segitu sebulan buat sekolah dia, kayaknya gue cari sekolah yang lebih playful. Karena di situ menurut gue creative thinking itu bisa lu dapetin dari tempat lu hidup gitu, keseharian lu gitu. Iya. Ketika lu ngelakuin hal-hal yang sama tiap hari, itu akan tumpul tuh. Nah, contohnya di sekolah, lu udah punya, oke gue bangun pagi segini, ya udah karena lu nggak punya tempat main lagi. Betul. Oke, paling main basket, paling berenang. Iya, gitu. Abis pulang sekolah toh. Iya. Itu baru waktunya lu mau ngasah apa nih. Iya, lu bayangin jam 3 sampai jam 6. Benar, lu bayangin kalau sekolah kita itu sekarang punya ruangan kayak Google gitu. Ada tempat nongkrongnya, ada mungkin arcade gamesnya. Itu pasti anak-anak lebih seneng tuh, lebih kreatif lagi situ. Karena biar nggak semata-mata jadi pasukan inilah apa namanya, kalau lulus dari situ harus jadi berseragam gitu, nggak juga kok. Iya, harus gitu kok. Betul.
Gitu. Jadi desain sekolahnya menurut gue perlu kita tawarin aja proposal di sini ya. Ya, semoga pada nonton. Gercep banget. Ya udah langsung aja. Kita akan bantu secara pro bono gitu ya sih. Iya, ini dedikasi ya. Dedikasi kita sebagai Dedikasi alumni kan. Ya, siapa tahu nanti yang menang ketua alumni teman kita kan. Kita akan bantu renovasi sekolah gitu. Tapi sekolahnya gitu aja sih, Mir. Gue nggak melihat ada sesuatu yang menarik untuk diomongin. Betul. Kecuali horornya. Lu kok bisa, mas gue lu dari Papua gitu, SMP. Tiba-tiba kalau gue, karena gue dari Jakarta ya sejam doang lah gue ke sekolah. Kalau lu bisa sekolah di situ, lu tau dari mana tuh sekolah? Oh, biasa relasi. Karena ada alumni senior kita kan dari Papua juga. Oh, kolega bokap nyokap gue. Dan FYI mereka tuh sering beasiswa ya, orang-orang daerah ya, Iya. Papua lah, sama Pemda lah. Iya, Pemda. Nah, si senior kita alumni kan kolega orang tua gue juga kan di sana. Jadi mereka bilang, nih anak lu kalau bandel masukin ke sini aja gitu. Ya, tapi ya seru sih boarding school. Seru banget gitu. Wah, pertama nangis gitu, jauh dari orang tua, ya anak kecil lah. Anak SMP kan anak SD yang dipakai celana panjang doang. Iya, betul. Nangis pertamanya. Tapi tahun kedua udah nggak mau pulang tuh. Iya. Minggu pulang, jadi kita 2 minggu sekali harusnya jatah pulang, karena minggu pertama itu acara sekolah, Sabtu Minggu, entah itu camping di sekolah, entah itu keluar kemana. Nah minggu setelahnya itu kita boleh pulang. Jumat habis Jumatan kita boleh pulang. Kadang-kadang kita nggak pulang karena banyak anak-anak daerah yang di luar tuh nggak punya relasi, jadi mereka stay di sekolah. Nah kadang-kadang kita yang punya rumah dekat atau punya relasi itu tetap mau stay di situ karena mau main, bisa main bola sepanjang hari, sampai malam, sampai subuh ya. bisa bangun siang bangun siang di sekolah ya, jadi dan sekolah itu enak banget gitu, udaranya enak banget tuh di Parung pagi. Iya gila, sih, hujan tiap sore hujan lagi ya. Tiap sore hujan. Kalau hujan main bola, fix, nyeker, tackle-tacklean. Habis itu berenang. By the way, sekolah gue punya kolam renang Olympic size. Iya kayaknya Olympic size. Olympic size. Berapa line ya? Bang, Olympic size, butak semua. Yang nyuci sampai nangis. Sampai udah bete sama kita ya. Begitulah. Nah, arsitektural nih sebenarnya tadi mungkin cerita-cerita tadi itu yang ngebangun kita sampai sekarang, yang bikin mungkin Komo ini punya USP menurut gue, Mir. Karena kita bukan arsitek yang textbook menurut gue. Kita belajar arsitektur tuh dari kehidupan gitu, dari keseharian. Betul, gitu kan. Betul. Dari ketemu orang baru, dari kehidupan kita setiap hari, dari apa yang kita baca, apa yang kita nonton, apa yang kita pelajarin gitu. Jadi menurut gue itu adalah USP-nya Komo yang kuat banget. Iya. Our differences gitu ya. Iya, Our differences. Lu dari background yang apa, gue dari background yang mana, betul. Adin dari mana, Katin dari mana. Iya, karena bukannya menumpahkan sesuatu pasti jadi seru nih. Seru banget itu. Bukannya disrespectful atau diskredit teman-teman yang emang bikin firma tapi full arsitek, enggak juga. Pasti lebih bagus juga mungkin ya. Ya kalau lebih bagus selera lah ya gitu. Karena menurut gue kita lebih bagus pasti. Tapi emang kita punya kita punya taste mata yang mungkin lucu aja gitu buat kalian coba gitu. Jadi kalau mungkin lu adalah potensial klien kita yang nonton video ini, lu butuh desain yang mungkin bisa dibilang nyeleneh, atau mungkin lu pengen kasih SOW, boleh nggak desain gue harus viral? Come to Komo aja. Fix. Iya, insya Allah. Gitu. Jadi apalagi ya, mungkin as arsitektur itu sih. Paling kita main game saja. Gue ada game soalnya. Oke. Din, lu jawab juga ya, Din ya? Oke, jadi kita main games. Pesertanya ada Amir dan Adin. Adin di balik layar, dia lagi revisi dikit. Adin mau sini in frame dulu. Oke. Sini. Nah, games gue adalah mitos atau fakta. Lu cuma jawab itu mitos, itu fakta gitu. Tapi dari 2 perspektif, yang non arsitektural sama yang arsitek praktisi. Bikin jembatan perlu tumbal, itu mitos apa fakta? Mitos.
Mitos. Oke. Jadi ternyata gue pernah baca satu artikel Indonesia tuh orang Indonesia salah mengartikan dari zaman Belanda. Katanya kalau bikin jembatan tuh harus ada dalam tanda kutip tumbal tuh sebenarnya bukan tumbal karena mungkin bahasanya berbeda kan. Oke. Artinya adalah orang-orang yang mengerjakan itu lebih keras gitu. Dikira tumbal. Iya benar-benar. Iya, gue pernah baca kan tuh. logika aja gitu. Masa iya? Emang bisa memperkuat itu Iya, konstruksi. konstruksi. Gue nggak belajar itu di kampus 14 semester gitu kan. Tulang orang masa memperkuat konstruksi. Terus mitos atau fakta elemen feng shui dalam sebuah bangunan itu penting. Penting goblok. Salah ya. Fakta. Kenapa? Karena apa? Kalau dari bangunan gitu, feng shui kan ada mataharinya, Betul, ada materialnya, angin kemana, itu masuk tuh, valid tuh. Kalau yang lain-lain gue nggak tahu, cuman di situnya gue setuju. Gitu. Nah sebenarnya itu benar. Cuma memang cara bahasanya ada yang bilang itu studi literatur, ada yang bilang itu feng shui. Itu aja bedanya. Iya, beda bahasa. Beda bahasa. Dan ternyata emang si feng shui ini cocok dengan apa yang udah dipelajarin secara sains juga. Misalnya, lu akan tenang kalau di ruangan lu ada unsur kayu, ada unsur air. Yes. Ya udah pasti Ijo-ijo. dong. Ijo-ijo kan ya. Ya secara manusiawi juga itu bikin kita tenang kan. Terus kalau misalnya, lu akan bagus kalau menghadap sana, menghadap situ, sebenarnya dari matahari aja gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi yang kita baca itu sebenarnya benar, cuma bahasanya aja kata-katanya ada yang bilang apalah. Betul. Betul, Pak. Terus Apa? gue sekalian mau ngetes anak-anak gue nih ya. Oke. Jadi katakanlah kita lagi teleponan, lo klien gue. Gue mau nanya, rumah idaman lo tuh seperti apa sih? Misalnya gini, lo jawabnya, oke, di ruang tamu ukurannya kira-kira segini. Ada sofa brand A atau ada TV. Kan kemarin lo lagi bingung tuh mau beli TV LG atau Samsung tuh. Lo tuh bilang aja tuh. Oh iya. Coba, oke Mir, pertanyaannya adalah, coba ceritain rumah idaman lo, ruang keluarganya tuh harus seperti apa sih? Ruang keluarga kalau gue spacious. Warnanya mungkin warna naked. Jadi warna apa? Apa namanya? Warna semen ya? Semen. Tapi ada unsur kayunya. Sofa edra. Nggak nempel tembok. Oke. Jadi di tengah. Karena spacious kan. Oke. Karena gue suka banget hosting, gue suka banget ngumpul sama teman-teman, gue pengen punya kursi lagi yang gak ada senderannya, apa namanya tuh? Kursi baso. Kursi baso itu kursi panjang kan? Kupang, kursi panjang. Nah yang kotak-kotak apa? Yang kayak ya puff ya namanya. Ya gitu-gitu. Terus karpet yang gede. TV mungkin 85 inci, Samsung OLED, dan PlayStation dan gitar of course, music itu pasti ada di situ, vinyl. Kalau ruang kerja lo punya kayak gimana sih? Harus ada apa aja dalamnya? Wah, warnanya apa? Ruang kerja di rumah ini? Ruang kerja ibaratnya lu punya studio pribadi deh. Di rumah? Di rumah. Oh, kalau rumah gua 4 lantai, gua di lantai 4. Yang ada rooftop outdoor-nya. Karena gua ngerokok, jadi gua nggak mau ngerokok di dalam ruangan, gua ngerokok ke outdoor space, yang dimana outdoor space-nya itu bisa jadi tempat nongkrong juga, kalau lagi rokok-rokok, atau bisa barbekyuan di situ. Sebelahnya adalah ruang indoor, itu jadi kantor gua, full kaca. Full kaca. Terus cuman karpet, atasnya meja kerja, kayu, laptop, ada gitar lagi berarti. Dan speaker. Dan rak isinya barang-barang hobi gua. Mundur dikit. Kayak gini Mir, kira-kira. Ya, kayak gini ya? Itu dia. Tepat ya? Kok bisa? Belum ada udah mirip. Iya, kok bisa ada. Emang keren, Komo keren. Gila. Gitu guys. Pokoknya kita adalah
penerjemah mimpi lu. Lu cukup jadi storyteller yang baik aja untuk kita ceritain lu mau kayak gimana, kita yang terjemahin jadi desain yang bagus buat lu gitu. Jadi pakai Komoworks. Siap. Oke, udah? Thank you, man. Oke, thank you. See you. See you soon.